Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Mumtaz dengan NIM 2213324. eh, Mata kuliah penulisan berita dan artikel. Eh, di video kali ini saya akan membuat learning journal yang akan membahas tentang pertemuan di minggu ke-8. Eh, di pertemuan kemarin itu kita belum belum bisa membahas apa-apa karena Pak Ari sedang uh, dalam suatu kesibukan ya, tapi beliau menyempatkan diri untuk membuka pertemuan tersebut dengan memberikan materi, tetapi tidak dijelaskan, hanya saja diberikan, dan kita ditugaskan untuk membaca atau memahaminya. Materi yang diberikan itu yang pertama itu tentang teknik menulis opini dan fitur di media massa. Opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat yang ditulis dengan bahasa ilmiah. Contohnya itu kayak kualitas pendidikan yang buruk atau kisah negara korupsi. Kemudian ada feature. Feature ini karangan kreatif yang dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Kayak berita di balik musibah, bencana, atau kisah penjual daun jati contohnya. Terus ada rambu-rambu penulisan artikel. Itu yang pertama itu ada persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Terus yang kedua, masalah yang ditulis untuk tidak menghasut, mengadu domba, atau memfitnah. Ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan seperti kasus Dana, rekonstruksi, kasus Lapindo, berantas kasus jilbab gaul, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik menulis artikel opini, yaitu yang pertama harus ada masalah yang akan ditulis dapat dicari melalui internet atau membaca buku, atau bisa juga dengan dari pengalaman. Kemudian yang kedua itu melengkapi masalah dengan bahan pustaka. Kemudian yang ketiga ada penulis pemula harus mendiskusikan masalah dengan teman atau pakar. Yang keempat itu artikel harus didukung dengan fakta dan data. Yang kelima itu harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam harus mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat dari orang lain. Yang ketujuh itu ada penulis. Jika penulis ragu, maka batalkan saja penulisannya. Terus kemudian ada aktualitas opini. Yang pertama itu ada berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah masyarakat seperti unjuk rasa, mahalnya biaya pendidikan, kenaikan gaji. Terus yang kedua ada berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Kemudian selain itu ada proses penulisan artikel, ada 3 tahap, yaitu penulisan dan pasca penulisan. Pra penulisan yaitu penulisan harus mencari pokok persoalan untuk ditulis, lalu mencari referensi dan menyiapkan outline, lalu mencari referensi dan menyiapkan outline. Ini harus memiliki kebiasaan untuk menulis pikiran, pokok, paragraf, pernyataan, dan menyalin teks. Tulisan juga memperhatikan kelengkapan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf, tanda bacaan, dan ejaan. Kemudian ada jenis artikel. Yang pertama itu ada artikel pengetahuan populer, misalnya kayak artikel temuan penelitian. Terus ada artikel penuntun praktis kayak merawat keantikan. Terus yang ketiga ada artikel politik. Terus yang keempat ada artikel olahraga. Yang kelima ada artikel kebudayaan. Terus selanjutnya itu ada resensi. Resensi ini meliputi penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, buku yang sudah diterbitkan. Kemudian untuk mempraktekkan resensi ini, yang pertama menentukan judul yang disesuaikan dengan isi buku. Maksimal itu 8 kata dan ada kata kunci atau keyword. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu tentang teknik menulis artikel ilmiah. Yang pertama itu ada hakikat karya ilmiah, yaitu karya seseorang yang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah yang berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium, hasil ide atau inovasi baru, skripsi, tesis, atau disertai dengan artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Kemudian
Ada kebenaran ilmiah. Berikut persiapan penulisan karya ilmiah itu: yang pertama ada menentukan jenis karya, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga mengumpulkan bahan-bahan, yang kelima memahami rambu isi dan komponen karya. Jenis penulisan karya ilmiah ini hasil penelitian, yaitu penelitian tindak karya skripsi, karya tesis, karya disertai artikel ilmiah jurnal, karya ilmiah, serta berbagai makalah dan buku ilmiah. Ada pula tulisan karya ilmiah non riset, yaitu buku atau bahan ajar, artikel teoretik, jurnal berupa teoretik, makalah ilmiah atau sejenisnya. Kemudian ada susunan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada pola penyusunan karya tulis, hasil eksperimen atau survei, itu berisikan judul tulis dan alamat abstrak yang disertai keyword, lalu pendahuluan teori, tata kerja, hasil, dan pembahasan kesimpulan. Mungkin segitu saja yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.